Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Nah, kali ini aku mau ajak teman-teman di taman depan rumah yang tidak ditempati ya. Tapi sebenarnya hari ini tuh aku agak sedih karena ada beberapa bunga aku yang layu karena selama sekitar 4 hari aku tidak mengunjungi dan menyiram tanaman yang ada di sini. Oke, langsung aja kita cek satu persatu ya. Kita mulai dari tanaman yang pertama yaitu Paeonia repens. Nah, untuk tanamanku yang ini tuh aman, nggak ada layu karena dia memang masih kecil, kebutuhan airnya juga sedikit. Lalu yang selanjutnya untuk Epicea coklat. Nah, untuk Epicea coklat ini juga masih aman, tidak layu, namun ada beberapa daunnya yang terbakar karena terkena sinar mataharinya mungkin cukup banyak ya ditempatkan di tempat sini. Nah, di sebelahnya ini aku punya green fall. Untuk green fall aku yang ini tuh udah panjang banget, memang udah semestinya dibawa pulang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut karena untuk penyiraman 4 hari sekali itu udah nggak bisa lagi, dia udah terlalu panjang. Lalu yang ini midleaf juga aman karena memang dia masih kecil ya. Nah, untuk Epicea caperita juga aman, tapi ada beberapa daun yang terbakar karena terkena matahari. Seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada tanaman Peperomia scandens terangbulan. Kalau ini aman banget karena memang dia nggak suka sama sekali dengan air, tapi tanahnya udah agak kering. Ini waktunya disiram, tapi masih aman sih ya. Cuma daunnya agak lubang-lubang, ini kayaknya dimakan serangga. Epicea hijauku juga aman, nggak ada masalah karena baru dipangkas. Nah, untuk Fittonia aku yang ini tuh udah layu banget. Ini memang udah kekurangan air banget, bisa terlihat ya. Aduh, kasihan banget, ini harus segera disiram karena sudah rimbun. Untuk Epicea pink juga aman, ini nggak ada masalah ya. Untuk tanaman patah tulangnya juga aman, tapi ada beberapa daun yang kuning merontokkan diri karena mungkin memang cuaca hari ini dan hari-hari kemarin tuh memang panas banget. Kemudian yang terang bulan di sebelah sini juga aman, tanahnya atau media tanamnya juga udah agak kering dan waktunya siram seperti ini. Nah, untuk Epicea-ku yang coklat yang ini tuh udah rimbun banget dan dia daunnya tuh udah agak layu. Untuk Epicea hijaunya aman. Dan untuk tanaman sirih gadingnya juga aman ini ya, nggak ada masalah. Nah, kalau untuk tanaman kuping gajah yang ini sangat aman sekali. Jadi jenis kuping gajah, kemudian ada juga aku punya Calathea, itu sangat aman sekali ya, disiram 4 hari sekali. Tapi memang dia daunnya aja sih yang kotor. Tapi kalau layu atau enggaknya itu dia tidak layu, jadi sangat aman sekali ditaruh di sini. Kemudian tanaman ini juga aman ya. Ini aku nggak tahu tanaman apa, tapi kalau orang bilang di sini tuh tanaman mangkok seperti itu. Nah, ini tanaman aku juga dimakan belalang kayaknya ini. Aduh, ini kenapa ini Epicea aku, ya ampun. Ini udah layu banget. Tapi ini kayaknya bukan layu karena ini ya, karena media tanamnya kering. Kita cek. Oh, ini ternyata batangnya itu busuk. Nah, biasanya ini dimakan bekicot. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau udah busuk seperti ini udah nggak bisa lagi ditanam atau diselamatkan ya. Ini batangnya busuk. Ini harus dipotong. Nah, potongan di atasnya tuh baru bisa ditanam.
Kemudian yang green fall sebelah sini aman meskipun agak layu sedikit, tapi dia masih hijau. Ini nanti aku bawa pulang aja untuk ditanam lagi bagian atas, bagian bawahnya dibuang ya. Nah, untuk tanaman sebelah sini juga masih sehat. Lanjut, nah ini untuk aglonema juga agak layu, tapi masih aman sih ya, nggak terlalu layu banget. Patah tulang yang ini juga masih seger. Dan ini ada beberapa aku punya Syngonium. Kalau Syngonium itu tanaman yang bandel banget ya, jadi masih tetap aman. Nah ini aku nggak tahu ini namanya apa, ini kayak rumput-rumputan gitu, udah mulai agak layu ya. Padahal dia kalau ditempatkan di sini tuh aman karena kena hujan. Nah kalau ini rumput yang warna hijau aku ini rusak karena dimakan siput. Kapan hari itu seperti bongkar, tiba-tiba di bawahnya atau di dalam rumput-rumputan itu banyak sekali siput di situ. Nah kita cek di sebelah sana. Ini tanaman bromelia aku yang ini gosong ya. Ini kayaknya kena mataharinya tuh panas banget karena rumah aku itu menghadap ke barat. Jadinya kalau sore atau siang itu bener-bener panas banget sampai gosong seperti ini. Aduh kasihan banget ini bunganya. Nah ini bougainville aku juga layu seperti ini. Daunnya, bunganya agak layu karena memang kering banget dan panas banget di sini. Dan beberapa jenis krokot lainnya. Krokotnya juga nggak begitu seger banget ya, maksudnya itu nggak yang rimbun banget kayak dulu. Waktu pertama kali aku tanam itu nggak seperti itu, udah nggak begitu bagus sih ini, udah kurang perawatan. Kalau yang atas ini jenis pilosa. Kalau jenis pilosa ini memang dia batangnya tuh gendut, jadi meskipun minim perawatan dia tetap seperti itu bentuknya. Untuk tanaman asoka ini juga udah menguning dan menggugurkan daunnya karena mungkin udah memang kepanasan. Kalau tanaman kan gitu ya, kalau misalkan kurang air itu pasti dia akan menggugurkan daunnya agar kebutuhan air yang diperlukan itu nggak terlalu banyak, untuk mengurangi penguapan gitu kak kalau nggak salah. Itu pelajaran biologi kelas SMP apa SMA gitu ya. Nah kemudian yang ini aku nggak tahu ini tanaman apa ini ya. Aduh dia udah kering banget, tapi masih aman sih, maksudnya nggak layu gitu, padahal media tanamnya udah sangat kering. Yang ini palem kuning juga aman, tapi daunnya kotor. Kalau yang satu ini tuh sangat aman sekali tanaman rabat aku karena pada saat ditinggal itu aku teteskan air selang. Jadi meskipun aku lupa nyiram atau lupa kesini lewat 1 hari itu dia nggak ada masalah. Nah seperti ini. Oke, itu tadi beberapa tanaman yang ada di rumah yang tidak ditempatin. Sekarang waktunya aku beres-beres, bersih-bersih, dan menyiram bunga yang ada. A few moments later. Nah, akhirnya aku udah selesai menyiram tanaman yang ada di sini ya. Kita lihat untuk green fall-nya udah seger. Kemudian kalau peperumnya udah dari tadi segernya ya. Nah yang ini adalah Fittonia yang awalnya tadi itu lemes banget, sekarang udah seger. Tuh ini setelah aku siram 1 jam kemudian udah seger ya bunda. Nah nanti 3 hari lagi rencananya aku mau bawa green fall yang udah panjang banget dan Fittonia yang udah rimbun.
3 hari lagi aku mau siapin kardus atau bak buat bawa mereka berdua agar bisa dirawat dengan baik di rumah aku. Karena kalau misalkan kita telat siram kemudian bunganya layu, itu rasanya tuh kayak merasa bersalah dan berdosa gitu ya bun, karena kasihan tanamannya, mereka menjadi tidak sehat karena kesalahan kita sendiri. Oke bunda, di akhir cerita kita masuk ke dalam segmen kejutan Ramadan Mama Selin. Nah, kali ini aku mau kasih pertanyaan pada sahabat Mama Selin, di mana yang bisa menjawab pertama kali akan mendapatkan 1 buah Syngonium liliput. Ya nggak 1 buah sih ya bun, 1 ikat gitu, dan 1 bungkus biji vinca. Pertanyaannya sangat mudah sekali. Kalau misalkan sahabat Mama Selin udah nonton videonya dari awal sampai dengan akhir, pasti tahu apa itu. Pertanyaannya adalah, tanaman apa yang akan dibawa pulang oleh Mama Selin di taman rumah yang tidak ditempatin ini? Nah, jadi ada 2 tanaman yang akan dibawa pulang oleh Mama Selin 3 hari lagi ya bunda. Tanaman apakah itu? Nah, jawab pertanyaannya dan menangkan hadiahnya. Oke bunda, itu tadi video yang aku buat hari ini ya. Terima kasih sudah menemani, semoga bermanfaat dan selamat berpuasa. Bye-bye.